pagi. Materi kita hari ini adalah nouns, kata benda. Oke, nouns, kata benda dibagi menjadi dua. Ada yang namanya countable noun dan yang satunya lagi uncountable noun. Count artinya hitung, able bisa, berarti countable nouns, kata benda yang bisa dihitung. Kalau uncountable, un tidak, count hitung, able bisa, berarti tidak bisa dihitung. Contohnya benda yang nggak bisa dihitung maksudnya apa? Contoh benda yang tidak bisa dihitung misalnya air, water. Kan kita nggak pernah bilang bawakan 3 air, tidak bisa. Lalu beras atau nasi, nggak pernah dong. Aku tadi makan 10 beras, nggak ada. Selanjutnya ada pasir, ya itu masuknya kepada uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, fokus kita hari ini adalah membahas yang countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Oke. Countable noun, karena dia bisa dihitung, maka kita bisa bilang kalau saat dihitung dia jumlahnya 1, kita sebut dengan singular. Lebih dari 1, plural. Ini artinya 1. Nah, ini lebih dari 1. Oke? Countable noun ada bentuk singular dan bentuk plural. Singular artinya 1, plural artinya lebih dari 1. Oke. Untuk yang singular sudah pernah dipelajari, yaitu kita menggunakan artikel a dan an. Misalnya a boy, a pen, an owl, dan lain-lain. Jadi untuk bentuk singular, kata bendanya seperti yang sudah biasa kalian pelajari dan menggunakan artikel a atau an. Oke, sekarang kita mau berfokus kepada bentuk plural. Plural noun, ya, adalah bentuk kata benda dalam bentuk jamak atau bentuk yang lebih dari 1. Pada dasarnya rumusnya adalah menambahkan huruf S di belakang, seperti sewaktu kita mempelajari there is dan there are, ya. Kalau sudah pakai S di belakang maka artinya jumlahnya lebih dari 1, kita pakai there are. Jadi misalnya kalau tadi a boy, ini berarti laki-laki, anak laki-laki jumlahnya 1. Kalau dia lebih dari 1 berubah menjadi 2 boys, ya, ditambahkan huruf S di belakang. Terlihat sangat mudah ya, kata kuncinya hanya huruf S. Tetapi ada beberapa peraturan-peraturan berbeda dan juga ada yang disebut kata benda yang tidak mengikuti rumus ini. Ini adalah rumus dasarnya, itu menambahkan huruf S di belakang. Ya, berarti di sini saya tulisin 1 plus S di belakang. Oke. Oke, jadi plural noun, rumusan pertama adalah menambahkan huruf S di belakang kata benda. Sama seperti di simple verb ending, jika ada kata benda yang berakhiran dengan S, SS, CH, SH, OX, SSS, CH, SH, OX, ini mendapat tambahan ES. Contohnya a bus menjadi buses, a boss menjadi bosses, peach menjadi peaches,
ya, dan yang berakhiran SH dan O. Tetapi tidak semua yang berakhiran O mendapatkan ES. Contohnya berakhiran O mendapat tambahan ES adalah tomato. Dia menjadi tomatoes. Potato menjadi potatoes. Lihat ya, ES. Tetapi kalau belakangnya itu video, dia tetap videos. Jadi lalu photo menjadi tetap photos. Lihat ya, jadi ada beberapa pengecualian untuk yang berakhiran O. Tidak semua yang berakhiran O mendapat tambahan ES ya. Contohnya video bukan videos, tapi videos, tetap video saja. Foto bukan photos, tapi photos ya. Jadi di sini yang kedua adalah plus ES untuk akhiran S, SS, CH, X, O, SH. SH, oke? Itu perumusan yang kedua. Ini berlaku. Lalu yang ketiga adalah berakhiran Y. Untuk kata berakhiran Y sama seperti di simple verb ending. Jika sebelum Y adalah huruf vokal, vowel plus Y, maka langsung tambah dengan S. Contohnya adalah toy. Lihat ya, ini huruf vowel, huruf vokal, lalu huruf Y, maka menjadi toys. Tapi kalau dia consonant plus Y, maka kamu harus dirubah menjadi I lalu tambahkan ES. Sama seperti di simple verb ending. Contohnya adalah baby. Baby, lihat ini huruf konsonan, lalu ini huruf Y, maka Y di sini berubah menjadi I, lalu kamu tambahkan dengan ES. Lihat bedanya. Kalau sebelum huruf Y adalah huruf vokal atau vowel, maka langsung saja tambahkan dengan huruf S. Sedangkan kalau sebelum huruf Y adalah consonant atau selain A, I, U, E, O, seperti contohnya di baby, maka kamu harus rubah dulu Y-nya menjadi I lalu tambahkan S. Sama perumusannya dengan di simple verb ending, di mana kata-kata yang mendapat tambahan ES ya. Jadi kita tambahkan di sini akhiran Y. Ada yang S, ada yang ES ya. Nah, yang keempat yang memang harus kalian hafalkan, yaitu ada yang disebut dengan irregular noun, yaitu kata benda yang tidak mengikuti peraturan 1, 2, atau 3. Ini pada dasarnya ES juga sama saja mendapat tambahan S, tapi hanya berubah bentuk. Begitu juga dengan Y. Sebenarnya sama saja mendapat tambahan S, hanya perubahan bentuk dari Y menjadi I, lalu tambahkan dengan ES. Kalau yang ini sangat-sangat berbeda. Yang pertama adalah dia memiliki bentuk yang berbeda. Contohnya tikus. Kalau satu kita bilangnya mouse, a mouse. Tapi kalau tikusnya lebih dari satu, maka menjadi mice. Mouse, mice. Oke. Lalu ada yang namanya child. Child, anak-anak. Kalau anak-anaknya satu, child, a child. Tapi kalau anak-anaknya lebih dari satu, 12. Lihat, child menjadi children. Perhatikan juga cara bacanya berbeda ya, bukan children tapi child, children. Children, child. Child artinya jumlahnya satu, tapi kalau lebih dari satu, jadi kamu bukan pakai childs tapi children. Begitu juga dengan man. Berubah menjadi man. Cara bacanya hampir mirip, hanya penulisannya berbeda. Kalau ini man, ini man.
ini A-nya tebal, man. Ini man. Oke? Lalu juga ada di sini woman. Berubah menjadi, di sini saya bikin 5 lagi. Ini woman, women. Ya, jadi ada kata-kata benda yang memiliki bentuk berbeda antara bentuk singular, bentuk jumlah satu, dengan bentuk plural, bentuk lebih dari satu, yaitu mouse berubah menjadi mice, child menjadi children, man menjadi men, woman menjadi women. Oke, jadi irregular noun bentuk berbeda. Oke. Nanti untuk lebih lengkapnya akan diberikan catatan ya, yang bisa nanti di-download di description box. Di sini irregular noun bentuk berbeda bentuk. Kalau tadi berbeda bentuk, yang kedua bentuknya sama ya, tetap bentuknya sama. Contohnya fish. Kalau ikannya satu, a fish. Tapi kalau kamu beli makan ikan banyak, atau kamu ada menangkap ikan banyak, tidak menjadi misalnya 15 fishes. Salah. Dia tetap fish. 15 fish. Oke. Lalu kalian masih ingat Shaun the sheep? A sheep. Domba ya. Juga kalau dia lebih dari satu, misalnya di sini 13 sheep. Tidak ada perubahan. Jadi kalau tadi ada beberapa kata benda yang memiliki perbedaan bentuk antara singular dan plural, maka ada yang bentuknya sama. Tenang, nggak banyak ya, tapi jadi memang harus dihafalkan. Jadi ada yang bentuknya berbeda, ada yang bentuknya sama. Oke. Lalu ada yang mengalami perubahan sama seperti ini, yaitu adalah berakhiran F atau FA. Ya, kalau FA contohnya misalnya daun. Lihat akhirannya F, a leaf. Kalau dia lebih dari satu, dia menjadi, lihat, F berubah menjadi V. Lalu kamu tambahkan dengan ES. Ya, F berubah jadi V kalau berakhiran F. Kalau berakhirannya FE, misalnya adalah wife. Sama, lihat ya, F di sini berubah jadi V. Jadi mau F-nya di belakang seperti leaves, F berubah jadi V, atau yang FE belakangnya, maka F juga berubah menjadi V. A leaf, 14 leaves. A wife, 3 wives. Ingat ya, perbedaan mengucapkan huruf F dan V. Oke. Jadi di sini adalah F atau FE berubah menjadi V plus ES ya. Jadi lihat plural noun. Bentuk plural untuk kata benda yang bisa dihitung, bentuk jamaknya adalah menambahkan huruf S. S kadang-kadang berubah menjadi ES jika berakhiran S, SS, CH, XO, dan SH. Lalu untuk kata benda berakhiran Y sebelum vokal, kalau sebelum huruf Y adalah huruf vokal, kamu tinggal tambahkan huruf S. Kalau sebelum huruf Y adalah huruf konsonan, kamu harus rubah dulu Y menjadi I, lalu tambahkan ES. Ingat, sama seperti di simple present tense verb ending. Lalu untuk irregular noun, ada yang berbeda bentuk. Contohnya tikus, dari mouse menjadi mice. Ada yang bentuknya sama, contohnya adalah fish, ikan. Lalu ada yang
berakhiran F atau FE menjadi V, lalu tambahkan dengan S. Oke? Sekian pelajaran hari ini tentang plural noun. Jadi mudah-mudahan kalian sudah semakin lebih paham kapan kalian menambahkan huruf S. Jadi bisa membedakan. Jadi misalnya saya akan contoh soalnya adalah there are 14 bla bla bla. A. Dear, B, dears. Kalian sudah tahu mana jawaban yang benar. Dear tidak mengalami perubahan bentuk, berarti ini sudah pasti bukan jawaban yang betul, maka ini adalah jawabannya. Oke?